Prosedur mendirikan perusahaan, pengantar bisnis dan manajemen Universitas Jember. Oleh Chandra Diyuda Brilian, Haris Wirza Putra, Rani Ristiana, Muhammad Abdul Rauf, Syahrial Dwi Meldiansyah, dan Diana Lestari. Apa itu perusahaan? Menurut Webster Dictionary, perusahaan adalah business establishment or commercial house, yaitu lembaga bisnis atau badan komersial. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan menurut para ahli. Menurut J.J. Rietveld, perusahaan atau badan usaha adalah suatu organisasi perusahaan yang ditunjukkan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Menurut Basu Swasta DH dan Ibnu Skojowi, perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinasi sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Menurut Murti Sumarni dan John Supriyanto, perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Pemilihan bentuk perusahaan. Ada beberapa pertimbangan apabila memilih bentuk perusahaan. Yang pertama, jenis usaha yang akan dilakukan, jasa, industri, perdagangan, dan sebagainya. 2. Jumlah modal untuk usaha dan kemungkinan untuk menambah modal itu. 3. Rencana pembagian laba. 4. Penentuan tanggung jawab perusahaan. 5. Penanggungan risiko yang akan dihadapi. 6. Prinsip-prinsip pengawasan yang akan digunakan. 7. Jangka waktu untuk berdirinya perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan. Ada beberapa bentuk perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer, perusahaan negara umum, perseroan terbatas negara, perseroan terbatas, perusahaan daerah, koperasi, dan bentuk-bentuk perusahaan lain, seperti joint venture, trust, holding company, sindikat, kartel, yayasan, perusahaan asuransi, leasing, franchising, dan perusahaan model ventura. Dalam hal ini, sajian tidak diberikan secara terperinci, tetapi merupakan garis besar yang harus dilalui atau dilakukan oleh calon pengusaha atau pendiri perusahaan. Selanjutnya, akan dibahas atau disajikan prosedur mendirikan perusahaan, yaitu perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan perusahaan perseorangan. Tahap-tahap dalam mendirikan perusahaan. Yang pertama, melakukan beberapa persiapan. Persiapan yang dilakukan antara lain konsultasi, yang berguna untuk mengetahui ruang lingkup pendirian perusahaan, mengetahui biaya administrasi dan cara pembayarannya, dan mengetahui prosedur dan persyaratan pendirian perusahaan, pengisian formulir, dan pengisian surat kuasa. Yang kedua, memohon akte notaris. Agar sebuah perusahaan diakui oleh pemerintah dan masyarakat umum, maka perusahaan ini harus mempunyai akte notaris. Ada beberapa hal yang harus ditunjukkan ketika menghadap notaris. Untuk perseroan terbatas, yang ditunjukkan adalah nama penghadap, alamat penghadap, nama perusahaan, alamat perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan, modal yang akan digunakan, surat-surat saham, buku daftar saham, pemilikan saham-saham, kekuasaan direksi, kewajiban para komisaris, tahun buku, rapat umum para pemegang saham, tempat dan panggilan rapat, pimpinan rapat, hak suara, keuntungan,
dan likuidasi. Sementara untuk persekutuan komanditer, nama penghadap, alamat penghadap, nama perusahaan, alamat perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan, modal yang digunakan, pengurus persero, nama-nama yang menjadi persekutuan komanditer, tahun hukum. Untuk perusahaan perseorangan, yaitu nama penghadap, alamat penghadap, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan modal yang akan digunakan. Selanjutnya yang ketiga, didaftarkan ke pengadilan negeri. Jika akte notaris tersebut telah selesai, lalu didaftarkan ke pengadilan negeri di wilayah perusahaan tersebut didirikan. Yang keempat, didaftarkan ke Dinas Perekonomian dan Perindustrian. Untuk memiliki izin tempat usaha, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota Madya dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri akte pendirian perusahaan, denah atau gambar letak tempat usaha, pendapat tentang keberatan tidaknya terhadap usaha yang hendak didirikan dari pemilik rumah atau tanah dan tetangga di sekitarnya. Yang kelima, didaftarkan ke Kanwil Perindustrian dan Kanwil Perdagangan. Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian. Jika perseroan terbatas bergerak di dalam bidang industri, maka permohonan izinnya pada Kanwil Perindustrian di wilayah perseroan terbatas tersebut didirikan. Untuk memiliki izin usaha, pemohon harus mengajukan surat permohonan izin usaha dengan menggunakan formulir yang tersedia dan terlampiri akte pendirian perusahaan, tanda izin tempat usaha atau HU, keterangan adat istiadat baik dari RT, RW, dan camat setempat, daftar alat-alat yang digunakan, pas foto ukuran 3x6 sebanyak 3 buah, dan surat yang asli diberi materai. Setelah surat permohonan izin usaha tersebut selesai oleh pemohon, lalu petugas melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang bersangkutan yang berkaitan dengan luas bangunan perusahaan, bahan baku atau penolong, jumlah tenaga pria dan wanita, kapasitas produksi, pendiri perusahaan, modal perusahaan. Didaftarkan di Kanwil Perdagangan. Jika perusahaan perseorangan bergerak dalam perdagangan, maka permohonan izin usaha dagangnya pada Kanwil Perdagangan di wilayah perusahaan tersebut didirikan. Untuk memiliki izin usaha, pengusaha harus mengajukan surat permohonan izin usaha dagang dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri tanda izin tempat usaha, fotokopi kartu penduduk, pas foto ukuran 3x4 3 lembar dan 2x3 2 lembar. Yang keenam, dibenarkan Menteri Kehakiman. Jika seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Kemudian Menteri Kehakiman memberi kebenaran atas pendirian perseroan terbatas tersebut. Sekian materi ini kami sampaikan. Apabila ada kurangnya